Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Berlina Rosilawati dengan NIM 253020003 dari program studi D3 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah proyek yang saya beri judul Sistem Manajemen Klinik, sebuah aplikasi desktop berbasis Java Swing yang dibuat untuk mendemonstrasikan penerapan struktur data dalam menyelesaikan masalah nyata di dunia kesehatan, khususnya di lingkungan klinik. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ini adalah slide pembuka dari presentasi saya. Judul proyek ini adalah Sistem Manajemen Klinik dengan fokus utama pada studi implementasi 4 struktur data, yaitu Array, Linked List, Priority QW, dan Stack, yang semuanya diterapkan dalam satu aplikasi desktop Java Swing bernama Sistem Klinik UI. Slide ini menjelaskan latar belakang dari proyek saya. Klik dengan banyak pasien harian menghadapi tantangan klasik, mendaftarkan pasien baru, mengurutkan data, mencari pasien tertentu, mengatur antrean, pemeriksaan, dan mencatat riwayat aktivitas. Nah, setiap kebutuhan ini paling efisien diselesaikan dengan struktur data yang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Ada 4 tujuan aplikasi ini. Pertama, mendemonstrasikan penerapan array, linked list, priority, QW, dan stack pada kasus nyata. Kedua, mengelola pendaftaran dan pencarian data pasien secara interaktif. Ketiga, mengatur antrean pemeriksaan berdasarkan prioritas ID pasien. Dan keempat, mencatat jejak atau log dari setiap aktivitas pengguna sistem. Di sebelah kanan, saya tampilkan ringkasan datanya. Ada 20 data pasien awal, 4 layanan poliklinik, 4 struktur data inti, dan 1 antrean prioritas yang aktif dalam sistem ini. Sebelum masuk ke pembahasan detail, saya rangkum dulu peran dari masing-masing struktur data dalam satu slide ini. Array digunakan untuk menyimpan daftar layanan poliklinik yang sifatnya tetap dan berukuran statis. Linked list berperan sebagai database pasien karena datanya mudah bertambah, dihapus, dan diurutkan. Priority QW mengelola antrean klinik, memanggil pasien dengan ID terkecil lebih dulu. Dan Stack mencatat riwayat aktivitas sistem ditampilkan dari yang paling baru, prinsip LIFO. Sekarang mari kita bahas satu persatu, dimulai dari array. Struktur data pertama yang kita bahas adalah array, digunakan untuk menyimpan daftar layanan poliklinik. Dengan array, kenapa array? Karena daftar poliklinik ini jarang berubah. Ada 4 layanan tetap, yaitu poli umum, poli gigi, poli anak, dan poli penyakit dalam. Karena jumlahnya sudah pasti dan tidak berubah-ubah, array menjadi pilihan yang paling efisien. Di kode program, array daftar poli dideklarasikan berisi keempat nama poli tersebut. Saat tombol lihat layanan poli ditekan, program melakukan perulangan for sederhana untuk menelusuri array dan menampilkan setiap layanan beserta nomor urutnya. Berikutnya, struktur data kedua, linked list, berfungsi sebagai database pasien. Berbeda dengan array tadi, jumlah pasien di klinik itu terus bertambah saat ada pendaftaran baru dan berkurang saat pasien sudah dipanggil dari antrean. Karena sifatnya yang dinamis inilah, linked list dipilih sebagai pendukung penyisipan dan penghapusan data secara fleksibel tanpa perlu menentukan ukuran di awal. Ada 3 operasi utama yang ditampilkan di sini. Tambah, lewat DB pasien add dipakai saat ada pendaftaran pasien baru dari form input. Baca semua lewat perulangan for dipakai untuk menampilkan seluruh data ke seluruh informasi, dan hapus lewat DB pasien remove yang terjadi otomatis setelah pasien dipanggil dari antrian. Sebagai catatan tambahan, aplikasi ini sudah dibekali dengan 20 data pasien awal yang otomatis dimulai saat program pertama dijalankan. Nah, di sini kan datanya itu kan dari saya sendiri. Jadi kalau teman-teman sekalian ingin memakai data lain juga bisa ya, atau dikosongkan juga bisa. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk di bagian algoritma, dimulai dari perurutan data penggunaan bubble sort. Setiap kali tombol
tampil dan urutan pasien ditekan, seluruh data di linked list akan diurutkan naik berdasarkan ID pasien. Caranya menggunakan bubble sort dengan dua tingkat perulangan bersarang. Program membandingkan dua elemen yang bersebelahan lalu menukarnya jika urutannya salah. Dan proses ini diulang terus hingga seluruh daftar benar-benar terurut. Di sebelah kanan, saya tunjukkan contohnya. Data pasien dengan ID 106, 105, 110, 103, dan 115 sebelum diurutkan. Lalu setelah diproses, bubble sort hasilnya rapi, terurut, naik mulai dari ID terkecil hingga terbesar. Nah, di slide ketujuh ini masih berhubungan dengan linked list. Sekarang kita bahas fitur pencarian pasien yang menggunakan algoritma linear search. Fitur ini menelusuri setiap elemen di linked list satu persatu lalu mencocokkan kata kunci yang diketik pengguna dengan nama pasien menggunakan metode. Prosesnya tidak peka huruf besar kecil karena kedua teks diubah dulu menjadi huruf kecil semua lewat to lowercase. Contohnya di sini, saat saya mencari kata kunci Muhammad, sistem langsung menampilkan semua pasien yang namanya mengandung kata tersebut. Ada Muhammad Faisal, Muhammad Basit, Muhammad, dan Muhammad Zaini. Setiap kedudukan langsung ditambahkan ke daftar hasil pencarian. Nah, di slide ke-8, struktur data berikutnya yang kita bahas adalah stage, digunakan mencatat riwayat aktivitas sistem. Setiap kali pengguna melakukan aksi, mendaftar pasien, mencari atau memanggil antrian, aktivitas itu dicatat dengan riwayat aktivitas POS. Nah, saat riwayat ini ditampilkan, sistem akan mengklon stage tersebut lalu melakukan pop secara berulang sehingga aktivitas yang paling baru selalu muncul di posisi paling atas. Tanpa menghapus data aslinya, ini disebut prinsip LIFO atau Let's In First Out. Sebelah kanan, saya tampilkan contoh tumpukan riwayat aktivitas dari yang paling bawah. Sistem dimulai dari awal dimuat, sampai paling atas memanggil pasien dari antrian yang merupakan aktivitas paling terakhir terjadi. Sekarang, mari kita lihat gambaran besarnya bagaimana keempat struktur data ini saling terhubung dalam satu alur kerja yang utuh. Prosesnya dimulai dari daftar, di mana data pasien masuk lewat linked list add, lalu data itu diurutkan atau dicari menggunakan bubble sort dan linear search. Setelah itu, pasien masuk ke tahap antri lewat priority queue add. Kemudian pasien dipanggil lewat priority queue poll. Dan terakhir, setiap langkah ini otomatis tercatat di dalam stack riwayat lewat stock post. Jadi setiap panah pada diagram ini menggambarkan perpindahan tanggung jawab data dari struktur data ke struktur data lainnya sampai prosesnya selesai. Sekarang saya tunjukkan bagaimana tampilan antarmuka aplikasi ini disusun menggunakan border layout di Java Swing. Bagian North berisi panel pendaftaran dengan nilai input, nama, dan tombol daftar. Bagian West berisi menu, aksi, mulai dari melihat polis, sorting pencarian, antrean, panggil, sampai riwayat. Dan bagian Center adalah layar informasi berupa JText area, tempat semua hasil aksi ditampilkan, baik itu daftar poli, data pasien, hasil pencarian, maupun panggilan antrian. Saya juga menyertakan 3 kelas pendukung penting. Kelas pasien sebagai model data, di option pane untuk menampilkan pasan kesalahan saat input tidak valid, dan swing utilities yang memastikan tampilan berjalan aman di event dispatch street. Sebagai rangkuman, mari kita lihat kembali peran dari masing-masing struktur data yang sudah kita bahas. Array itu cocok untuk data yang tetap dan terbatas seperti daftar layanan poli. Linked list cocok untuk data yang dinamis seperti basis data pasien yang terus tumbuh dan menyusut. Priority queue memberikan prioritas utama seperti pada antrian klinik berbasis ID, dan Stack mencatat riwayat dengan prinsip LIFO seperti jejak aktivitas sistem yang tadi kita bahas. Jadi, satu aplikasi ini berhasil menunjukkan bagaimana keempat struktur data yang berbeda-beda bisa saling melengkapi untuk menyelesaikan satu masalah nyata secara bersama-sama. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.
Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang sistem manajemen klinik, mulai dari latar belakang, penerapan array, linked list, priority queue, stack, algoritma sorting, dan searching, alur kerja sistem hingga tampilan antarmukanya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komentarnya. Terima kasih. Bye.